wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan dalam KD menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkup ASEAN. Dengan anggota kelompok, saya Felin Helina dengan NIM 203190240 dan Diva Ananda Putri dengan NIM 203190226 dan juga Intan Nurul Fauzia dengan NIM 203190251. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Semenjak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota termasuk Indonesia sudah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Nah, buktinya posisi dan peran Indonesia dibuktikan dengan yang pertama, pemerkasa masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN ini sendiri dibentuk untuk mengembangkan segala sesuatu perekonomian yang ada di anggota ASEAN itu sendiri, dan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini atau yang biasa kita sebut dengan MEA, ini akan semakin mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional di wilayah ASEAN. Nah, dibuktikan dengan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan pertama ASEAN di Bali pada bulan Oktober 2013, dan sebagai tuan rumah Indonesia juga mengusulkan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yakni menyediakan fasilitas perdagangan ASEAN. Berkaitan dengan fasilitas perdagangan, peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN di bidang ini juga telah melakukan pembentukan National Single Window, dan juga ASEAN Single Window merupakan salah satu fasilitas perdagangan tingkat nasional dan ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalam rangka mendukung proses pembentukan ASEAN Economic Community. Nah, di sini Indonesia merupakan salah satu yang menyediakan fasilitas perdagangan ASEAN. Nah, poin yang terakhir dalam posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi yakni Indonesia aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang dibentuk pada tahun 1992. AFTA ini sendiri bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN ini memiliki daya saing yang kuat terhadap pasar global. Nah, yang kedua, kita akan membahas posisi dan peran Indonesia di bidang politik. Di bidang politik sendiri, Indonesia memiliki kerjasama di antaranya yang pertama, menjadi tempat sekretariat ASEAN. Indonesia menyediakan tempat sekretariat ASEAN ini yang beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja nomor 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta. Nah, selanjutnya yang kedua dalam bidang politik, yang kedua di bidang politik yakni Indonesia menandatangani Fakta Bebas Senjata Nuklir ASEAN. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa melihat di makalah halaman 7. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni Indonesia juga menandatangani Fakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN. Nah, teman-teman juga bisa melihat penjelasannya di halaman 7. Yang terakhir, untuk di bidang politik yakni Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Indonesia turun aktif menjaga perdamaian dunia dalam lingkup
Pemasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa TNI mengirimkan kontingen militer dalam pemerintahan peralihan PBB di Kamboja. Nah, itu merupakan bukti Indonesia melakukan kerjasama di bidang politik. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda Putri. Saya akan melanjutkan materi tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama di bidang sosial, yaitu menyepakati pembentukan ASEAN yang tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, pemajuan, dan perlindungan hak perempuan. Yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kerjasama ini menitik beratkan pada unsur youth leadership, entrepreneur, dan employability. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan area ASEAN yang bebas narkoba. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang pembangunan. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan. Yang keenam, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan kaum perempuan, atas peran aktifnya dalam pembangunan. Yang terakhir yaitu melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Yang selanjutnya yaitu kerjasama di bidang sosial budaya, yaitu menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Contohnya, festival lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya, contohnya kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional kepada mahasiswi Vietnam. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya HAM. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial I-Meeting on Sport. Komite ini bertugas untuk menangani bagian olahraga. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah, lembaga, dan pendidikan lainnya. Yang ketujuh, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa. ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Yang kedelapan, menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Posisi dan peran Indonesia bekerja sama di bidang teknologi. Yang pertama adalah membentuk serta kerjasama dalam ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS, di mana peran tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Teknologi yang kedua adalah teknologi dan penelitian tinggi sebagai focal point ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS, yang dimana senantiasa memberikan dukungan bagi kegiatan riset serta pengembangan iptek dan inovasi nasional ASEAN atau Iptekin ASEAN. Yang ketiga, di sini terdapat 3 peran Indonesia yang bekerja sama di ASEAN dalam bidang teknologi, yaitu yang pertama sebagai pembentukan kelompok penelitian antar negara. Yang kedua, sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Yang keempat dari posisi dan perannya adalah melakukan kerjasama penelitian di bidang ekologi untuk meneliti ekosistem hutan tropis di Indonesia. Bentuk kerjasama lain yang dapat dilakukan adalah kerjasama ahli teknologi di berbagai
bidang seperti dirgantara dan lain sebagainya. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama adalah terlibat aktif dalam penyelenggaraan ACT, ASEAN Council of Teachers Convention. Yang kedua, memberikan penawaran beasiswa pendidikan bagi penduduk ASEAN. Yang ketiga, turut serta dalam penyelenggaraan kerjasama ASEAN Japan Scholarship Fund. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam pertukaran pelajar. Model pembelajaran comparative learning. Pada makalah ini, kode yang digunakan adalah menggunakan model comparative learning. Model comparative learning adalah pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Model ini juga merupakan model pembelajaran yang berusaha agar siswa dapat mengembangkan potensi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa digunakan model ini? Karena pada kode ini, menurut Selvian, ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar atau MI yang mempelajari tentang gejala alam dan masalah sosial supaya siswa lebih mengenal lingkungannya lebih jauh. Dengan begitu, pembentukan kelompok kecil untuk berdiskusi dirasa perlu dan lebih efektif jika diterapkan dalam KD tersebut. Dalam model comparative learning terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam model ini. Kelebihannya yang pertama adalah memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai yang diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang sudah ada. Dan yang kedua, siswa akan terlebih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikirannya dengan temannya untuk mendapatkan kesempatan dan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa lebih aktif dalam pelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Yang keempat, siswa jurnal formatif memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar atau menyeluruh ke siswa-siswa. Yang kelima adalah memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengakibatkan mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Dan yang kedua, penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Yang ketiga, upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, sehingga hal ini tidak dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali saja. Yang keempat adalah walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individu saja. Nah, yang terakhir yakni tentang media pembelajaran yang sesuai dengan KD yang telah saya sebutkan tadi. Di sini kami memilih
media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, media pembelajaran sendiri merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti sesuatu yang terletak di tengah atau antara dua pihak atau suatu alat. Atau menurut ahli Smaldino, yakni sebuah media adalah sebuah sarana komunikasi dan sumber informasi yang berasal dari bahasa Latin yang berarti antara. Istilah tersebut merujuk pada segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Nah, kenapa di sini kita memilih media PowerPoint interaktif? Media interaktif itu sendiri merupakan media yang bersifat komunikasi dua arah, yang artinya sumber belajar tidak hanya berasal dari guru tetapi juga berasal dari peserta didik, juga berkesempatan untuk memberikan respon. Jadi peserta didik juga berkesempatan memberikan respon. Nah, dalam melakukan berbagai aktivitas dan juga untuk memperoleh balikan atau feedback apa yang telah dijelaskan dari guru tersebut. Kenapa kita memilih media PowerPoint interaktif? Media PowerPoint interaktif ini sendiri kan hampir sama dengan Microsoft lainnya seperti Word, Excel, atau lain sebagainya. Nah, PowerPoint ini sendiri merupakan salah satu program di bawah Microsoft yang ditampilkan ke layar menggunakan bantuan LCD proyektor. Pembelajaran menggunakan media ini dirancang untuk pembelajaran interaktif, di mana dalam media presentasi PowerPoint dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sebagai sesuatu yang dikehendakinya. Jadi dapat berupa materi, penyampaian materi dengan berupa anime dan soal-soal latihan menggantikan video pembelajaran. Nah, media PowerPoint interaktif ini dirancang untuk menarik dan memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian dalam media pembelajaran interaktif ini sendiri dibagi menjadi 3, yakni aspek materi, aspek media, aspek pembelajaran. Dari proses penilaian diperoleh kritik dan saran yang membangun. Hasil penelitian yang dilakukan atau presentasi yang dilakukan dilandaskan agar penggunaan media ini lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dari kelompok 11, memohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.